to everyone. Before we start our chapel, let's pray in our heart. Amen. Everyone still sit in your bed. Open our agenda book from number 31. You are my all in all. You are my strength when I am weak. You are the Savior that I seek. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I praise your name. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, surely is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus is my son, celebrate us again with life. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am down, you fill me up. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Welcome to our week of prayer. Today is the second day. We are so grateful. Now to begin, let's sing the opening song while offering collected. Please stand up. Let's open our book, agenda book, page 13. How great you are. 13. Oh my God, when I in awesome wonder consider
Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And when I see that God his Son was buried, sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross my burden gladly wearing, he bled and died to take away my sin. Yes, he my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Rise and fall with cloud of exclamation, and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. I sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Ayat yang terdapat di Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. In English, John 1 verse 5, and the light shine in the darkness did not comprehend it. Let's repeat after me. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. In English, John 1 verse 5, and the light shine in the darkness, the darkness did not comprehend it. Let's pray. Our Father in heaven, now we want to start week of prayer. Please bless us, Pastor Royman Siagian. Thank you, Lord. In the name of Jesus we pray, amen. Now let's listen to the special song by Hadassah, Imelda, and Miranda. Tes. Good morning to all of us. We are from grade 9 and we want to give thanks to the Lord from our special song. And please, only the song to the glory of God, and maybe it can be a blessing to you guys. Kami lagi akan nyanyikan lagu pujian, kiranya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan
dan berkat bagi kita semua. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. My sin, oh the joy of His glorious thought. My sin, not in part, but the whole. If nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Oh Tuhan, lekaslah datang di awan dengan kemuliaan-Mu. Nafiri berbunyi, datanglah Tuhan, itu pun baiklah bagiku. Baiklah bagiku, baiklah, baiklah bagiku. It is well, it is well with my soul. Sekian menjadi ketenangan bagi kita dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Thank you for the beautiful special song by Hadassah, Imelda, and Miranda. May God bless you. And now, let's stand up and sing our damn song, Send the Light.
Let's sing Send the Light. There's a call comes ringing o'er the restless wave. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami rindu datang lebih dekat kepada Tuhan. Kirimlah terang itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan hadirlah di kumpulan kami pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik. Selamat pagi bagi kita semuanya. Senang kembali kita bertemu pada pagi ini di pagi yang kedua atau hari yang kedua dari Week of Prayer kita dalam sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk lagu spesial yang kita dengar, biarlah lagu itu memuliakan Tuhan. Bahwa lewat kehidupan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa pagi ini kita semakin bergembira oleh karena Tuhan memberkati kita sehat, kita bahagia, dan kita boleh berbakti pada pagi ini. Saya ingin melihat Alkitabnya diangkat, yang bawa Alkitabnya. Oke, angkat Alkitabnya, tetap di atas. Oke, ikuti saya, inilah Alkitabku, berisi firman Tuhan. Pada hari ini, saya akan belajar. Dan dengan pertolongan Tuhan, saya akan hidupkan. Oke, amin. Terima kasih. Siapa yang berbahagia pada pagi ini? Raise your hand. Angkat tangannya yang merasa bahagia pagi ini. Oke. Yang tidak bahagia. Yang tidak bahagia. Oke. Sekali lagi, kalau siapa yang bahagia pada pagi ini? Oh, tidak banyak yang berbahagia. Yang tidak bahagia siapa? Oke. Yang berbahagia, tolong angkat tangannya. Yang berbahagia saja. Yang bahagia, merasa bahagia hari ini. Oke. Saya mau tanya, kenapa tidak bahagia hari ini? Aku angkat. Berbahagia hari ini? Iya. Saya angkat tangan, tidak angkat tangan. Oke. Baik, siapa yang berbahagia pada pagi ini? Yang berbahagia. Oke, saya mau tanya, kenapa tidak bahagia? Ada merasa sedih? Ada beban? Oke. Terus kenapa tidak bahagia? Ngantuk. Oh, ngantuk. Oke. Siapa yang mengantuk pagi ini? Ada yang mengantuk? Yang belum makan pagi ini. Masih banyak yang belum makan. Oke, setelah kebaktian kita makan sama-sama. Udah bawa makanannya kan? Oh, di kantin sudah tersedia makanannya. Oke. Baik, ada PR kita tadi malam. PR-nya apa? Baca Alkitab, berdoa. Oke, very good. Pertanyaannya, siapa yang sudah melakukannya tadi malam?
Lakukan tadi malam. Oke. Siapa namanya? Bonaran. Oke, Bonaran. Boleh berikan kesaksiannya? Kamu baca Alkitab yang mana? Lalu minta doa siapa? Dan kamu yang mendoakan siapa? Lihat ke sini. Ya. Kemarin saya Tadi malam ya. tadi malam saya membaca Alkitab bukan dari Mazmur ya, bukan dari Bebas. Amsal 29 sama mama saya. Sama mama. Ya. Oke. Terus setelah baca kitab saya sama mama saya mendoakan. Mama saya kan lagi sakit meriang. Terus saya doain semoga mama saya cepat sembuh. Terus saya juga mama saya doain saya itu. Oke. Semuanya didoain. Semua didoain. Apa kata mama? Ya kamu harus jadi anak pintar, anak yang berhasil di masa depan. Mama senang nggak? Senang. Oke, very good. Terima kasih. Siapa lagi yang melakukannya? Ada yang angkat tangan. Ada lagi yang melakukannya? Oke. Silakan. Siapa namanya, Dek? Joko. Joko Widodo. Oke. Semoga dia pengganti Joko Widodo nanti ya kan? Iya. Ya who knows, siapa yang tidak mungkin? Oke. Baca pasal mana dan apa kesaksiannya? Tunggu bentar. Lihat catatan. Oke. Wah, ini langsung dia bawa Alkitabnya. Ini bagus ini. Ya. Baca di mana? Di Yesaya 26 ayat 20 sampai 21. Yesaya 26 ayat 20 sampai 21. Oke. Baca bersama siapa? Bersama keluarga. Keluarga. Yang berdoa siapa? Ayah. Ayah. Ya. Terus apa kesaksiannya? Apa kata orang tua? Jadi Yesus itu akan datang terus menghakimi bumi. Oke, orang tua bilang apa? Setelah kamu minta didoakan, orang tua bilang apa? Bilang ya, sudah. Bilang iya. Sudah pernah lakukan sebelumnya? Sudah. Sudah berulang. Oke, thank you. Tuhan memberkati. Joko, Pak Joko. Oke, ada yang lain yang sudah melakukannya? Jeremy. Wah, ini Jeremy. Come forward. Oke, silakan Jeremy, kasih kesaksiannya. Sudah tahu kan apa tugasnya, baca di mana, berdoa, siapa yang mendoakan, dan apa kesaksiannya? Saya baca kitab di Dua Raja-Raja, berapa ya? Lupa lagi. 9. Itu satu pasal. Dan saya bacanya sendiri, Pak Ben. Sendiri, ya. Nggak bersama dengan orang tua? Enggak, Pak Ben. Biar lebih tenang. Lebih tenang. Ada nggak minta doa dari orang tua? Enggak, Pak Ben. Belum ada, oke. Thank you, Jeremy. Ada yang lain? Silakan, come. Bagus. Ini anak berani. Silakan. Baca di mana, bersama siapa, dan minta doa siapa? Minta doa. Saya baca Alkitab sendiri. Ya. Saya tadi malam membaca Yesaya ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oke, jadi baca sendiri ya? Iya. Oke, baik, terima kasih. Siapa yang membaca bersama orang tua? Oke, ada? Bersama orang tua dan berdoa bersama orang tua. Ada enggak? Silakan. Ladies. Oke, come. Siapa namanya, Dek?
Oke, kita dengar dulu kesaksiannya. Siapa namanya? Gresel Pak Pendeta. Aku baca Mazmur 23. Mazmur 23. Baca bersama siapa? Baca bersama Papa. Papa bilang apa? Papa bilang kalau Tuhan tuh gembala kita. Jadi kalau kita lagi ngerasa down atau lagi ngerasa kayak ada tekanan berat, itu mintanya sama Tuhan. Terus kayak berharap tuh sama Tuhan, jangan berharap sama manusia gitu Pak Pen. Apakah orang tua mendoakanmu atau kau doakan juga orang tua? Papa yang ngedoain. Papa yang doain. Oke, thank you. Baik, terima kasih. Siapa tadi yang berdiri? Boleh ya berdiri kembali yang saya sudah bersaksi. Boleh berdiri kembali. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Oke, guru-guru boleh kenalin, nanti kita kasih hadiah sama mereka. Oke, di akhir kebaktian kita. Oke, baik, saya berharap kita bisa lanjutkan baca Alkitabnya. Karena panggilan kita kemarin adalah membaca Alkitab bersama keluarga, bersama orang tua, berdoa. Karena itu akan menjadi berkat bagi kita. Oke, pada pagi ini kita akan membahas satu topik penting adalah move from darkness to light. Berpindah dari kegelapan kepada terang. Oke. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Oke, Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dengar baik-baik. Tidak bisa kegelapan menguasai terang. Bawa saja lilin cahaya di dalam kegelapan, maka akan terang benderang tempat itu. Itulah sebabnya terang tidak akan pernah kalah kepada kegelapan. Kegelapan akan selalu kalah dengan terang. Nanti kita akan lihat di dalam Yohanes 8 ayat 12 sama-sama 1, 2, 3. Oke, siapa terang itu? Akulah terang dunia. Siapa yang berbicara? Yesus adalah terang dunia. Barang siapa mengikuti Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi kalau ditanya siapa terang itu, jawabnya adalah Yesus. Kenapa kita harus ikut Yesus? Kenapa harus ikut Yesus? Oke, menurut ayat ini kenapa kita harus ikut Yesus? Saya mau dengar dari sini dulu. Kenapa kita harus berjalan bersama Yesus? Oke, silakan. Supaya kita tidak tersesat di dalam kegelapan. Tidak tersesat di dalam kegelapan. Oke, bagus. Supaya tidak berjalan dalam kegelapan. Jadi orang yang tidak ikut Yesus, dia akan berjalan dalam kegelapan. Dia berada di dalam kegelapan. Itu sebabnya kita dipanggil berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Yohanes 3:19 sama-sama. Oke, saya mau dengar suara dari sini aja dulu. Sebelah kiri saya. Oke, 1, 2, 3. Oke, jadi terang itu telah datang, Yesus telah datang ke dunia. Tetapi manusia lebih menyukai apa? Apa yang lebih disukai manusia? Kegelapan daripada apa? Terang. Apa itu kegelapan? Berdasarkan ayat ini, kegelapan itu apa kira-kira? Ya, bagus sekali. Kegelapan itu adalah perbuatan-perbuatan yang jahat. Oke.
Berbohong itu jahat atau tidak? Melawan jahat? Menghina jahat? Jahat. Apalagi yang jahat yang lain? Mencuri? Jahat? Mencontek pada waktu ujian? Jahat? Malas itu? Jahat. Ribut itu? Banyak yang lain. Manusia lebih menyukai hal itu daripada terang, daripada yang baik. Nah, oleh karena itu, ingin memindahkan kita dari perkara-perkara itu kepada perkara yang lebih baik. Next. Terang dan gelap merupakan simbol dari kebaikan dan kejahatan. Ingat, lambang terang. Jelas terang dalam Yohanes 1 ayat 5 melambangkan hidup. Dan akhirnya hidup bersama dengan Allah di dalam kerajaan sorgawi atau kerajaannya. Jadi apa itu terang? Terang adalah lambang hidup dan akhirnya hidup bersama dengan Allah. Jadi terang itu adalah Yesus, simbol kita akan hidup bersama dengan Yesus selama-lamanya. Jadi kalau mau hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus, itu artinya. Berada dalam terang, tinggalkan kejahatan, tinggalkan yang tidak baik. Kemudian lambang dari kegelapan. Kegelapan melambangkan kuasa kejahatan, hal-hal yang jahat, dosa, dan ketidakpercayaan di dunia ini yang semuanya menuntun kepada kematian yang kekal. Jadi kegelapan itu adalah kejahatan, kegelapan itu adalah dosa, kegelapan itu tidak percaya kepada Yesus, kegelapan itu tidak mau ikut Yesus, dan akhirnya orang yang tidak mau ikut Yesus akan mengalami kematian yang kekal. Nah, itulah sebabnya pada pagi ini saya mengajak kita move from darkness to light. Berpindah dari kegelapan kepada terang itu. Berpindah dari kuasa iblis, dari kejahatan yang tadi kepada terang, yaitu Yesus Kristus. Oke, Yohanes 12 ayat 46. Saya baca yang di garis ini, yang bangku ini, boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke, kenapa Yesus datang ke dunia ini? Berdasarkan ini, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus, jangan tinggal di dalam kegelapan. Kalau masih kita nakal, berarti Yesus belum tinggal di dalam diri kita. Kalau masih kita malas, berarti Yesus belum ada tinggal bersama dengan kita. Ketika kita melakukan yang jahat, berarti Yesus belum tinggal di dalam diri kita. Kalau masih ada yang mau merokok, berarti Yesus belum tinggal di dalam dirinya. Kalau masih melawan kepada orang tua, berarti Yesus belum tinggal di dalam dirinya. Ini semua harus ditinggalkan. Itulah sebabnya Yesus datang untuk menolong kita supaya kita boleh berada di dalam Dia. Kita berada di dalam kegelapan dosa. Dalam Kejadian 3 ayat 9 dan 10. Boleh yang di barisan ini boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Itulah kegelapan dan Tuhan mencari mereka, di mana engkau? Pada waktu Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Mereka takut, mereka bersembunyi terhadap Allah. Mereka terpisah dari Allah. Mereka tidak sanggup melihat Allah. Orang yang melakukan kesalahan, dia akan dibayang-bayangi oleh ketakutan. Sekali lagi, orang yang melakukan kesalahan, dia akan takut. Kesalahan mau kecil, mau besar, apapun kesalahannya, orang itu akan dibayang-bayangi ketakutan. Takut bertemu dengan orang tua, takut bertemu dengan gurunya,
takut bertemu dengan orang-orang yang dia kasihi kalau sudah melakukan kesalahan. Jadi adik-adikku, tolong jangan pernah melakukan kesalahan sekecil apapun itu. Selalulah berbuat yang baik. Tapi kita bersyukur pada waktu kita melakukan kesalahan, Yesus mau mencari kita. Di mana kita berada. Karena Yesus mau kita tidak ada dalam kesalahan tersebut. Dia mau kita berada di dalam hal yang benar. Dunia yang penuh dosa, berpisah dengan Tuhan. Terjadi penipuan, terjadi pembunuhan, ada penyakit, wabah dan lain sebagainya. Kita ada kematian, ada korupsi, terjadi gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Ini adalah dunia kegelapan. Kita semakin jauh dari Tuhan. Kita semakin jauh dari terang itu. Apa yang terjadi? Ketika kita semakin jauh dari Tuhan, kita akan terpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Akibat dosa, Yesaya 59 ayat 2 yang berada di barisan ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, apa yang memisahkan dengan Tuhan? Kejahatan. Apalagi? Dan dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Inilah kegelapan itu. Kita terpisah dari Allah. Dosa dan Allah tidak bisa bersatu. Kegelapan dan terang tidak bisa bersatu. Harus pilih. Pilihan itu adalah ada di tangan masing-masing kita. Mau pilih Allah, mau pilih kegelapan, mau pilih terang, tergantung di tangan kita. Tapi ingat, ketika kita terpisah dari Allah karena dosa, perbuatan yang tidak baik, maka itulah yang membuat kita berada di dalam kegelapan itu. Apalagi yang lain. Yang kedua, akibat dosa. Kesusahan dan penderitaan. Kejadian 3 ayat 16 dan 17. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Oke, sejak saya ingin mengundang kita memikirkan ibu kita. Siapa di sini yang masih memiliki ibu, artinya ibunya masih hidup? Oke. Siapa yang di sini ibunya sudah meninggal? Ada. Oke. Siapa yang masih ingat dengan ibu? Ingat. Yang masih ingat dengan ibunya? Oke. Baik, saya yakin semua ingat ibu. Saya ingin mengajak kita sekarang untuk memikirkan tentang ibu kita. Pikirkan ibu sedang di mana sekarang? Apakah di rumah, di kantor, di pekerjaannya, atau di tempat usahanya? Oke? Bukan diskusikan. Pikirkan ibumu. Oke? Bayangkan. Pada waktu engkau di dalam kandungan ibumu, dan pada waktu ibumu melahirkan, dia susah payah, merasa kesakitan. Dengar baik-baik. Pada waktu ibu mengandung kita, pada waktu ibu melahirkan kita, dia merasa kesakitan. Itu Alkitab katakan. Kalau masih ada di antara kita yang tidak mengasihi ibunya, keterlaluan. Saya ulangi kembali. Kalau masih ada yang tidak mengasihi ibunya, keterlaluan. Kalau sampai ada yang melawan kepada mamanya, itu keterlaluan. Bayangin, ibu yang melahirkan, ibu yang menyekolahkan, ibu yang membesarkan. Oke.
Remember your mom. Ingat ibumu. Mereka pasti memiliki beban untuk anak-anaknya supaya menjadi lebih baik. Di sekolah ini, Anda adalah perjuangan orang tua. Jangan sampai abaikan. Ingat penderitaan orang tua kita pada waktu kita berada dalam kandungan, pada waktu kita dilahirkan. Saya rindu adik-adik sekalian, nanti malam, tolong datang lebih dekat kepada ibunya kalau masih ada. Ataupun kalau tidak kepada papanya. Atau kedua-duanya. Tolong katakan kepada ibunya, terima kasih mama, engkau telah melahirkan saya. Dan katakan kepada mama, mama, saya tahu sayalah anak yang mungkin belum sempurna menurut mama. Tolong doakan saya supaya saya berhasil. Peluk mamanya, berdoa bersama dengan mamanya. Ataupun papa kalau tidak ada ibu. Katakan dan berjanji kepada mama, saya mau menjadi anak yang lebih baik. Ketika mama suruh saya akan lakukan apa yang mama suruh. Real, ini benar. Kenapa? Karena perjuangan orang tua itu tidak gampang. Hargai orang tua kita. Hargai ibu bapak kita yang berjuang menyekolahkan Anda. Hargai dengan baik. Karena mereka berada bukan gampang, tapi penuh dengan perjuangan dan kesusahan. Dalam ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bapa, ini hukuman kepada Adam, bersusah payah mencari rezeki. Kalau ada orang tua di sini pekerjaannya mungkin bagus, puji Tuhan. Tapi orang tua yang pekerjaannya mungkin hanya pergi harian, gajian harian, pergi ke pasar, berjuang mencari nafkah. Saya ingin mengajak kita juga mengingat papa kita, bapak kita. Yang sedang bekerja, apapun pekerjaannya. Dan nanti malam katakan kepada papa, papa saya tahu papa berjuang, bekerja. Terima kasih, saya berdoa untuk papa supaya saya sehat. Kalau tidak bagaimana mungkin dia bisa membiayai kehidupan anak-anaknya di tempat ini. Adik-adik sekalian jangan sia-siakan. Pekerjaan dan perjuangannya tidak gampang. Mungkin ada juga kita yang masih belum punya rumah. Mungkin kita juga tidak punya kehidupan yang memadai. Tapi ingat baik-baik, orang tua selalu berjuang yang terbaik untuk anak-anaknya. Kenapa? Itulah akibat dosa. Mereka harus berjuang bersusah payah mencari nafkah, mencari kebutuhan sehari-hari. Itulah ngeri dan kutukan daripada dosa itu. Apalagi akibat dosa? Kita baca sama-sama Kejadian 2 ayat 16 dan 17 sama-sama. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Akibat dosa adalah kematian. Ya. Ingat, akibat dosa adalah kematian. Inilah kegelapan di mana Tuhan mau memindahkan kita supaya tidak mengalami kematian. Tapi kematian yang dimaksud adalah kematian yang kekal. Kalau kematian yang sekarang ini terjadi itu adalah akibat dosa. Oke? Kematian yang terjadi sekarang ini adalah akibat dosa. Ada yang karena kecelakaan, ada karena sakit, ada oleh karena mungkin mengalami musibah. Itu adalah akibat dosa. Tapi upah dosa adalah kematian yang kekal. Ketika Yesus datang kembali ke dunia ini. Barang siapa yang tidak percaya, dia mengalami kematian yang kekal. Tuhan mau pindahkan kita dari kegelapan kematian yang kekal.
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Tuhan itu sangat luar biasa. Dia mau pindahkan kita dari kegelapan dosa, dari maut kepada hidup yang kekal. Berpindah dari kegelapan kepada terang. Kolose 1 ayat 13. Sama-sama, 1, 2, 3. Oke, karena dia menyelamatkan kita, menyelamatkan orang tua kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kasih. Siapa yang mau dipindahkan dari kegelapan kepada kerajaan Allah? Siapa yang mau berpindah dari hidup dosa kepada hidup benar? Puji Tuhan. Peganglah dengan baik. Dan Tuhan akan memindahkan kita menjadi orang-orang pilihannya yang dia kasihi. Yohanes 3:16, kalau ini ayat yang sudah hafal. Sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Cara Tuhan memindahkan kita dari kuasa kegelapan itu adalah kematian. Ingat, dibayar dengan kematian. Tidak dibayar dengan uang. Tidak dibayar dengan jasa. Tapi dibayar harus mengalami kematian. Tuhan tidak melakukan dengan cara yang gampang. Dia datang dan mati supaya kita bisa berpindah dari kegelapan itu. Dalam 2 Korintus 5:19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Tuhan mendamaikan dirinya. Dia langsung menjembatani. Kemudian keselamatan hanya karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita selamat oleh karena apa? Kita diselamatkan oleh karena apa? Oleh kasih karunia. Bukan usaha kita. Sekali lagi, kita selamat oleh karena apa? Kasih karunia. Yesus mati, itulah kasih karunia. Bukan oleh karena kita lakukan sesuatu pekerjaan yang baik, bukan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan. Tapi apakah perlu perbuatan baik? Dengar ayat 9, ayat 10 dari Efesus 2:10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pada waktu Yesus memberikan keselamatan kepada kita, maka kita harus melakukan apa? Perbuatan baik. Oke, saya sederhanakan begini. Kita diselamatkan oleh kasih apa? Karunia. Orang yang diselamatkan kasih karunia harus apa? Berbuat baik. Jadi kalau ada orang yang bilang begini, saya kan selamat oleh karena kasih karunia. Tidak perlu berbuat baik, itu juga salah. Jadi orang yang merasakan dirinya diselamatkan oleh Yesus Kristus, wajib melakukan pekerjaan yang baik. Berbuat baik. Adik-adik sekalian, lakukanlah yang baik. Sebagai anak-anak Tuhan, lakukanlah yang baik. Sebagai bukti bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Lakukanlah yang baik. Sebagai bukti kita berpindah dari kegelapan kepada yang baik. Karena dalam Kisah 4 ayat 12, keselamatan hanya dalam Yesus. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tuhan mau menyelamatkan kita semua. Dan Tuhan rindu kita berada dalam terang itu. Sebelum kita akhiri, saya ingin kita lihat video yang satu ini. Video ini adalah seorang pengorbanan seorang ayah dalam menyelamatkan banyak orang.
Mungkin kita sudah pernah lihat video ini, tapi ini adalah mengulangi kembali. Perhatikan baik-baik, tanpa ada suara. Dia bersama dengan anaknya, seorang putra. Inilah penjaga jembatan penumpang. Dalam kereta api ada yang kesepian seperti ini. Ada yang ada yang egois di dalam kereta api penumpang itu. Ada yang tersakiti. Ada yang pecandu. Inilah kereta api yang membawa orang-orang yang berbagai macam kehidupan yang begitu luar biasa. Inilah jembatan di mana kereta api akan melintas. Setiap hari inilah pekerjaan si Bapa dan bersama dengan anaknya. Kereta api datang lebih cepat dari yang biasanya. Anak itu berjuang menurunkan jembatan itu supaya kereta api bisa melintas. Kalau tidak mereka akan masuk ke dalam air dan tenggelam. Tapi tiba-tiba anak itu masuk ke dalam. Kereta api datang membiarkan semua dalam kereta api mati atau anaknya mati. Itulah pilihan Bapak. Begitu dia tarik tuas, anaknya akan mati di dalam yang terjadi. Kalau dia biarkan orang dalam kereta api akan mati. Si ayah memilih menurunkan pedal itu, memilih anaknya mati. Demi orang-orang yang ada dalam kereta api, yang pecandu, yang marah, yang egois, dan lain sebagainya. Kereta api bisa melintas selamat. Mereka tidak tahu yang dalam kereta api bahwa ada perjuangan yang hebat dari si Bapa. Mereka tidak tahu anak yang dia kasih, dia korbankan demi keselamatan mereka. Si ayah hanya bisa menangis. Mereka tidak tahu apa yang ada dalam pikiran si ayah ini. Menyelamatkan yang lebih banyak. Itulah pengorbanan seorang ayah yang sangat luar biasa. Mengorbankan satu orang, dan itu adalah yang dilakukan oleh Yesus. Terkadang kita seperti penumpang yang dalam kereta api. Kita tidak tahu bahwa ada Yesus Kristus yang mati untuk Anda, yang mati untuk kita. Kita tidak menyadarinya. Pagi ini saya ingin mengingatkan kita bahwa Yesus telah mati memindahkan kita daripada kehidupan Tuhan mau kita semua selamat. Apapun latar belakang kita, apapun keadaan kita, bagaimanapun orang tua kita, Tuhan hanya minta, datanglah kepadaku, percayalah kepadaku, maka kamu akan menerima keselamatan. Bila mana adik-adik dan guru-guru yang Tuhan berkati ingin diselamatkan oleh Yesus Kristus, dan kita ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, saya ingin mengajak kita untuk bangkit berdiri. Saya ingin berdoa untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah kebenaran firman Tuhan ini kami dapat pahami dan terima. Kami tahu Yesus telah berkorban
memindahkan kami dari kegelapan dosa kepada terang kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan yang abadi bersama dengan Yesus. Lihatlah anak-anak-Mu yang ada di ruangan ini, murid dan para guru. Kami menyambut kasih-Mu yang besar itu. Terimalah kami sebagaimana kami ada. Berkati anak-anak menjadi anak yang menurut kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Berkati para pelajar ini sukses di sekolah ini. Berkati juga para guru yang mendidik mereka. Bapa, kami tahu kami memiliki banyak kekurangan dan dosa. Kiranya Engkau mengampuni. Berkati ibu bapa kami. Mereka yang sedang bekerja, Tuhan berkati. Mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Supaya kami boleh bahagia, memuji memuliakan nama-Mu. Bila mana ada pergumulan dalam kehidupan kami, Tuhan tolong kami. Supaya kami boleh keluar dari setiap pergumulan kami, hidup bahagia. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terimalah doa ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih adik-adik, terima kasih guru-guru, silakan duduk. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Thank you, Pastor Sian, for the amazing preach. We have finished our week of prayer. Thank you for your attention. May God bless us. Now, listen to the announcement by the principal. Cek 1, 2, 3. Baik, kita akan keluar secara teratur. Tolong diakon dibantu. Tolong dibuka pintunya. Kita langsung masuk ke kelas. Bapak Ibu guru yang mengajar boleh masuk ke kelas supaya anak-anak baik. Ada 4. Baik, silakan Miss Elma. Namanya biar kita umumkan siapa orang yang ada. Kayaknya langsung wali kelasnya aja deh. Oh, oke. Baik, kita akan keluar ya. Baik, saya minta tolong semua yang kemarin futsal yang bikin kotor berantakan tolong tinggal. Semua yang kemarin ikut futsal tolong tinggal. Baik, kita akan keluar, silahkan Pak Pendeta.